Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, jadi di video kali ini kita akan sama-sama belajar membuat online shop sederhana menggunakan HTML, CSS, dan juga Bootstrap sebagai UI framework kita. Ini adalah hasil akhirnya jika kalian mengikuti video ini secara penuh. Pertama, di sini ada image slider, sudah pasti sudah ada menu untuk navigasinya. Kita bisa pergi ke bestseller. Nah, di sini ditawarkan untuk produk unggulan ataupun produk yang paling banyak terjual di toko kita. Nah, kita boleh pergi ke menu view detail, otomatis akan disajikan dari detail produk kita. Ada deskripsinya, terus ada ukuran sepatunya, dan juga tombol buy, dan juga bisa kita kembali ke menu awal. Nah, selanjutnya di sini ada beberapa kategori untuk pria dan wanita, dan terakhir untuk melihat keseluruhan produk yang kita jual. Nah, di sini juga sudah kita lengkapi dengan sidebar yang bisa kita interaksi. Oke, jadi gimana cara buat online shop sederhana menggunakan HTML, CSS, dan juga Bootstrap? Kita langsung ke video tutorialnya. Oke teman-teman, jadi sebelum tutorial dimulai, gue di sini mau menjelaskan sesuatu hal yang menurut gue cukup penting ya. Diharapkan kalian telah memahami HTML dan juga CSS secara fundamental, karena nantinya kita akan banyak menggunakan dua teknologi tersebut. Jika kalian belum terlalu memahami fundamental kedua hal tersebut, tidak menjadi masalah karena gue akan jelaskan yang mungkin tidak begitu jelas ya. Kalau kalian ingin mendalami kedua hal tersebut antara HTML dan juga CSS, silahkan kunjungi video gue yang ini. Di sana durasinya 1 jam full yang berisi workflow, kegunaan, fungsi, fitur dari HTML dan juga CSS secara fundamental ataupun secara basic. Nah, oke, jika sudah di sini gue akan memperkenalkan kalian terlebih dahulu yaitu Bootstrap ya. Bootstrap ini adalah sebuah UI framework, User Interface Framework. Nah, jadi contoh di sini kita ingin membuat sebuah navigasi bar seperti ini. Ya, kita nggak perlu menggunakan ataupun mengenerate HTML dari nol. Kita cukup menggunakan template dari Bootstrap itu sendiri. Nah, otomatis ini akan lebih mempercepat kita untuk membangun sebuah website. Kelebihannya udah pasti dia cepat, bagus, responsif, nggak perlu otak-atik sana-sini. Tapi kekurangannya ya website kita nanti akan banyak sama dengan website yang lainnya. Karena ini open source, ada juga sebenarnya yang gratis. Ada juga sebenarnya yang bayar, cuman ya kita gunakan yang gratis saja karena kita akan latihan menggunakan UI framework dari Bootstrap. So langsung aja di sini kalian boleh buka untuk file explorer masing-masing. Di sini gue pakai dari OS Windows ya. Seperti biasa, gue buka 3. Untuk yang pertama ini untuk monitoring video hasil recordan series kita kali ini. Selanjutnya ini adalah folder asset yang dimana gue letakkan untuk foto-foto all shop gue nantinya. Temanya gue akan menjual untuk sepatu. Jika kalian mau menjual barang yang lain atau makanan, minuman, atau jasa, mungkin silahkan sesuaikan dengan case masing-masing. Dan terakhir ini adalah untuk folder yang menaruh project-project kita nih, kayak folder, file, foto. Nah, kita taruh di bagian konten sebelah sini. Selanjutnya di sini kita buat sebuah folder baru. Gue kasih nama aja di sini Jordan Shop. Sesuaikan dengan case masing-masing. Selanjutnya kita boleh buka folder tersebut. Lalu buka menggunakan kode editor favorit masing-masing ya. Di sini gue pakai Visual Studio Code. Ya, seperti biasa sebelum dimulai, gue mau merekomendasikan sebuah extension bagi yang menggunakan Visual Studio Code ya. Ini berguna dari segi development software kita. Yang pertama ada Live Server. Jadi Live Server ini adalah sebuah extension yang berguna banget ketika kita menggunakan HTML. Karena kita nggak perlu repot-repot mereload ataupun refresh dari web browsernya. Jadi ketika file di HTML kita save, otomatis di web browsernya keganti. Untuk extension yang kedua, di sini gue merekomendasikan Prettier ya. Mungkin banyak dari kalian udah ada yang tahu ya. Prettier ini adalah sebuah extension untuk merapikan baris kode kita. Kalau semisal terlalu ke kanan, terlalu ke kiri, otomatis si Prettier ini akan merapikannya. Nah, terakhir ini opsional banget sih. Gunanya untuk mempercantik kode kita aja, Visual Studio Code kita, yaitu error lens. Nah, jadi di sini kalau ada error dikasih tahu, kalau ada warning juga dikasih tahu. Selanjutnya kita boleh balik ke file sebelah sini. Langkah pertama gue mau mengimport ataupun memasukkan gambar-gambar yang ada di aset tadi ya. Di sini gue akan buka
ataupun generate sebuah folder. Gue kasih nama di sini assets. Kalau kalian mau kasih nama lain boleh, silahkan. Selanjutnya di sini kita drag maksudnya. Sebelah sini masukkan ke dalam folder asset. Oke, di sini sudah masuk semua ya. Sip. Selanjutnya gue akan mengenerate sebuah file HTML. Kita buat sebuah folder baru, file baru. Namanya bebas. Di sini gue kasih nama aja index.html. Seperti ini. Kita akan lakukan integrasi terlebih dahulu. Ini adalah langkah awal yang sangat penting jika kita ingin menggunakan Bootstrap. Kita boleh kembali ke web browser. Nah, untuk linknya sendiri nanti gue akan taruh di deskripsi ya untuk Bootstrapnya. Kita boleh masuk ke bagian docs sebelah sini. Ini adalah bagian dokumentasinya. Kita boleh masuk ke bagian quick start. Nah, kita copy aja di bagian yang ini nih, yang kedua ya, yang ada JavaScript dan juga link CSS nya. Kita boleh kembali ke kode editor kita dan boleh paste. Nah, jangan lupa di save. Selanjutnya jika kalian sudah download live server, perhatikan di bagian bawah sebelah kanan ada tulisan go live, dipencet aja, otomatis nanti akan dibukakan untuk default web browser. Nah, seperti ini. Jika fontnya sudah sama seperti ini, maka HTML kita sudah terintegrasi ataupun terhubung dengan Bootstrap-nya ya. Di sini gue kecilin dulu supaya kita lebih mudah lagi. Oke, keren. Di sini gue sesuaikan dulu untuk titelnya. Gue mau pakai Jordan Shop. Oke, keren. Hello World-nya di sini gue hapus dan gue akan membuat sebuah navigasi bar terlebih dahulu ya, supaya lebih rapih website kita. Kita boleh balik ke websitenya. Nah, lihat di sini pada bagian components. Di sini menunya ada banyak ya, kalian boleh explore sendiri. Gue di sini mau langsung masuk ke navbar. Nah, di sini ada banyak menunya, silakan kalian pilih berbagai jenisnya. Gue akan pilih yang paling atas yang umum. Di copy aja, dipaste di HTML kita. Di save, selanjutnya kita lihat di web browser kita otomatis sudah ada nih navigasi bar simple. Jadi itu yang dinamakan UI framework guys. Memudahkan kita, tapi dia itu kurang customize ya, jadi kita perlu kerja 2 kali lagi kalau semisal mau custom dari template Bootstrap sendiri. Ntar gue cek dulu recordnya aman. Nah, gue akan memberikan sebuah custom ya pada warnanya. Contoh di sini tombolnya itu warna hijau ya, gue akan ubah menjadi warna abu-abu. Temanya untuk outshop gue kali ini ya warnanya sedikit lah. Perhatikan pada kelas untuk button ya, karena Bootstrap ini mainnya kelas, maka kalau gua ganti di sini bagian suksesnya jadi secondary, gua save. Perhatikan di tombol sebelah sini warnanya udah jadi abu-abu. Gimana caranya kita bisa tahu warna-warna tersebut dari kelas? Nah, contoh lah di sini kita boleh masuk ke menu button. Ya, perhatikan di sini ada banyak warnanya. Contoh untuk warna primary ya, itu warna biru. Di sini primary itu tandanya warna biru. Lalu secondary itu warna abu-abu. Success warna hijau, merah itu danger dan seterusnya. Silahkan kalian ulik masing-masing untuk warnanya. Nah, balik lagi di sini warnanya nggak bebas. Yang ditawarin oleh Bootstrap hanya beberapa aja. Kalau kalian ingin warna custom kayak warna ungu dan lain-lain, silahkan menggunakan CSS sendiri. Gitu ya. Nah, sekarang gua akan edit untuk navbarnya. Nah, ini kan masih belum sesuai ya dengan kita mau. Navbarnya akan gua ganti dengan nama toko gua. Kita boleh ke atas. Nah, pada bagian navbar sebelah sini kita ganti aja dengan nama toko kita, Jordan Shop. Selanjutnya home ini gua akan biarkan home. Lalu link ini jadi bestseller. Terus untuk drop downnya sendiri gue nggak mau pakai drop down di seri kita kali ini. Jika kalian mau silahkan sesuaikan lagi stylingnya ya. Jadi di sini gue hapus saja ya drop downnya sebelah sini. Lalu disable-nya juga gue hapus. Nah, sekarang untuk bagian bestsellernya gue copy. Cara copy yang cepet tinggal shift alt tanda panah bawah. Nah, seperti ini. Selanjutnya gue akan buat untuk kontaknya. Kontak us.
Di save, kita lihat ke web browser, otomatis sudah menyesuaikan home bestseller kontak us. Kali ini gue nggak menggunakan untuk fitur search-nya ya, karena fitur search itu menggunakan backend ataupun logic bahasa pemrograman lainnya. Oleh karena itu gue hapus terlebih dahulu untuk formnya sebelah sini. Mungkin kedepannya kita akan tambahkan untuk fitur search-nya menggunakan bahasa pemrograman ya. Karena untuk HTML sendiri itu pada dasarnya bukan bahasa pemrograman guys, itu adalah sebuah markup language aja. Sini gua fullin supaya lebih enak dilihat. Oke, sip. Selanjutnya kita sudah menyimpan ya sebuah assets hero. Ini digunakan untuk banner. Nah, banner itu yang pertama kali akses terus ada gambar gede, nah itu dinamakan banner. Mungkin orang nyebutnya beda-beda. Gue biasa nyebut kalau nggak hero itu banner. So, di sini kita boleh kembali ke menu Bootstrap. Perhatikan di sini ada menu carousel, kita boleh masuk. Di sini ada berbagai jenis ya. Nah, jadi di sini carousel itu adalah sebuah image slider. Oke, gua akan gunakan yang bagian sebelah sini. Kita copy aja. Kita kembali ke project kita. Di sini gua tutup dulu. Taruhnya di bawah tag nav penutup. Nah, selanjutnya kita perlu ubah untuk src-nya ya. Perhatikan di sini harus benar untuk directnya, karena kita menaruh gambar-gambar kita di dalam folder asset, maka kita panggil dulu assetsnya. Assets slash, nah baru di sini ada suggestnya atau rekomendasinya. Hero 1. Begitu juga dengan semua image-nya. Assets image 3. Oke, kita boleh save dan kembali. Nah, otomatis jadi seperti ini. Dan ini udah bisa di slide. Oke, keren banget ini ya guys. Kalian boleh sesuaikan dengan gambar yang kalian punya. BTW ini sorry banget kalau semisal gambarnya burik atau gimana. Soalnya gue bukan editor guys. Belum gak begitu terlalu minat dari segi editingnya. Nah, selanjutnya gue akan buat untuk bestsellernya, yaitu sebuah section dimana kita menampilkan produk-produk yang laku keras penjualannya. Gue akan tampung section tersebut ke dalam cart. Nah, sebelah sini, jadi di sini ada gambarnya, terus ada sedikit deskripsi dan juga ada link untuk menuju detail produk kita. Nah, kita boleh copy dulu satu, lalu kita boleh taruh di bagian bawah dari tag div ini ya. Ini terus untuk src-nya jangan lupa kita arahkan ke assets. Nah, di sini gua akan gunakan Jordan 1 JPG. Kita boleh kembali. Nah, di sini udah ada ya. Cuman ya dia masih terlalu ke kiri. Oleh karena itu kita perlu lakukan styling tambahan. Nah, di sini gua akan mencoba dari Bootstrap sendiri. Kita boleh kembali ke atas, lalu di sini ada menu layout ya. Gua akan coba untuk grid. Jadi grid ini hampir mirip kayak flex, cuman grid lebih overpower. Nah, biasanya kalau grid ini untuk layouting, kalau flex itu untuk membuat navigasi bar dan layouting yang simpel. Untuk flexnya sendiri gue udah buatin video tutorialnya yang detail, silahkan kalian tonton yang ini. Nanti linknya akan gue sertakan di deskripsi video ini. Oke, gue akan cari. Kita akan tampilkan berapa produk di sini ya. Mungkin 4 ya, cukup. Oleh karena itu kita boleh copy ya bagian sini div row. Nah, ini kita copy aja. Kita kembali ke HTML kita boleh taruh. Nah, yang ini kita hapus dulu tidak apa-apa, atau enggak kita komentar, yaitu Ctrl/ miring. Kita paste di sebelah sini. Kita save dulu, kita lihat apa yang terjadi. Nah, di sini otomatis sudah ada ya. Seperti ini, keren nih. Selanjutnya kita perlu lakukan untuk menambahkan kelas container text center. Kita copy dulu untuk kelasnya. Nah, selanjutnya sebelum tag div dengan kelas row, kita perlu buat div ya.
dengan class name yang udah kita kopikan tadi. Nah, untuk tag div penutupnya sendiri, di sini kita cut, kita taruh di bagian bawah div untuk row sebelah sini ya. Kita boleh save, otomatis dia nanti akan ke tengah. Seperti ini. Ya, jadi lebih keren. Selanjutnya, baru di sini kita akan memasukkan untuk card-nya. Jadi di sini kita boleh buka seperti ini. Untuk ngebuka komen tinggal lakukan Ctrl/ulang. Kita boleh select semua card-nya, lalu kita cut dengan Ctrl X. Kita pastekan di dalam sini nih. Jadi angkanya kita ubah aja. Sini kita boleh paste. Kita ubah juga dari 2 of 3, 3 of 3. Nah, kalau kalian boleh lihat di sini barisnya acak-acakan. Kalau sudah download Prettier, otomatis dirapikan. Save, dirapikan. Kita lihat pada web browser. Oke, di sini sudah tampil untuk gambarnya. Oke, keren banget ya di sini. Kalau kalian mau gunakan contoh 4 produk, silahkan tambahkan 4 produk. Sesuaikan dengan kebutuhan masing-masing gitu ya. Ntar gue dulu cek recordannya. Sorry juga kalau semisal banyak cut, soalnya gue pakai software untuk record yang gratis. Setiap 10 menit otomatis limit, dan kalau udah limit itu videonya nggak ke record. Makanya sebelum mencegah ke 10 menit udah gue cut untuk videonya. Oke, kita balik lagi ke video utama kita. Nah, gue akan ubah terlebih dahulu gambar-gambar ini supaya berbeda. Oke, gue akan ubah untuk Jordannya jadi Jordan 3, selanjutnya ini jadi Jordan 2. Ini ya, kita save, pastikan sesuaikan dengan nama yang ada di folder aset kita ya. Nah, di sini udah berubah, keren. Selanjutnya gue akan buat untuk kategori-kategorinya. Nah, kita boleh masuk ke grid system. Nah, di sini gue akan gunakan yang ini ya, untuk default ataupun apa namanya, original basic dari grid bootstrap. Seperti biasa kita taruh di paling bawah ya, sebelah sini. Nah, otomatis nanti akan dibuatkan seperti ini ya, teks kecil yang di bawah. Tapi gue akan gunakan 2 aja ya. Kita akan gunakan jadi 2, dan di dalamnya untuk teksnya gue akan isikan gambar dan juga untuk deskripsi sedikitnya. Kita boleh kembali ke menu komponen, lalu card. Nah, di sini kita boleh pilih-pilih ya. Gue coba langsung ke menu ke bawah. Nah, di sini ada image. Nah, gue pakai yang ini ya. Jadi ada gambar dan juga ada sedikit deskripsi kalau ada last update. Kita boleh ke bawah, dan gue akan copy yang sebelah sini aja, bukan keseluruhannya. Kita kembali ke kode editor kita. Kita boleh paste sebelah sini. Nah, src-nya kita sesuaikan lagi. Assets hero 2. Nah, kita boleh copy aja supaya cepat. Sebelah sini kita ubah lagi untuk bagian column-nya, hapus dan paste. Itu akan menjadi hero 3. Oke, di sini kita boleh lihat terlebih dahulu. Nah, di sini sudah muncul ya. Jadi keren soalnya kita udah pakai grid system. Jadi untuk layoutingnya semakin cepat. Nah, tapi ini terlalu mepet antara card kita dengan kategori. Gampang aja, cukup kita kasih BR seperti ini, otomatis akan dikasih space. Nah, silahkan sesuaikan dengan selera masing-masing. Oke, sejauh ini sudah mulai kelihatan keren banget ya. Selanjutnya gue akan membuat sebuah section untuk menuju detail ataupun show all product yang kita tawarkan. Nah, kita boleh kembali ke menu card. Nah, tadi kita melewatkan suatu bidang, nah seperti ini ya, tapi gue mau pakai yang lebih simple, yaitu cuman ada satu menu aja. Oke, nah sebelah sini kita boleh pakai ada yang lebih simple lagi. Oh, nggak ada. Oke, kita akan gunakan yang sebelah sini. Kita copy aja. Kita copy di paling paste di paling bawah sebelah sini. Nah, gue akan sembunyikan dulu sidebar supaya lebih leluasa dengan Ctrl B. Kita boleh paste sebelah sini. Oke, gini aja dulu. Kita boleh save. Nah, kita boleh lihat. Nah, otomatis dibuatkan seperti ini ya. Nah, ini untuk menuju ke menampilkan seluruh produk sepatu kita. Itu ya. Nah, mungkin yang terakhir gue akan buatkan untuk footernya.
Di sini kita boleh kembali ke project HTML kita dan kita akan buat div baru ya. Kemudian kita kasih kelas yaitu BG secondary. Kita gunakan kelas dari Bootstrap yaitu background secondary. Kemudian gua akan buat paddingnya menjadi 5 supaya dia agak ke tengah. Contoh di sini gua akan menampilkan untuk tag P dengan data dummy lorem 10 kata aja. Lalu di tag P ini, perhatikan di sini gua kasih kelas yaitu text white supaya warnanya putih. Di sini gua save dulu. Nah, otomatis dia muncul seperti ini. Gua akan rapihkan dengan menggunakan grid lagi. Gua akan generate ataupun buat 2 baris. Yang pertama ini untuk menunya dan yang kedua ini untuk kontak kita. Kita boleh kembali ke menu grid. Mana menu gridnya ini kelewat. Nah, kita copy lagi aja yang ini, kita kembali, kita hapus dulu P nya, paste, kemudian gua hapus yang ini ya, seperti ini. Coba kita save dulu aja. Oke, jadinya 2 ya, ini udah sesuai dengan yang kita inginkan. Selanjutnya di sini gua akan gunakan flags ya. Jadi di sini kita boleh search aja. Kita kasih aja flags. Nah, di sini enable flags behavior. Nah, yang sebelah sini gua akan buat dia column ya, dari atas ke bawah directionnya. Nah, seperti ini. Selanjutnya kita boleh copy aja. Kita pastekan, kolomnya kita ganti, enter dulu biar enak dilihat. Nah, seperti ini, begitu juga dengan column yang bawah. Oke, kita save dulu, kita boleh lihat hasilnya jadi seperti ini. Keren ya. Nah, sekarang untuk si flagsnya sendiri, ataupun kita coba di bagian lebih atasnya lagi ya, yaitu di bagian row-nya, kita kasih di sini text white supaya dia warnanya menjadi putih. Oke, udah keubah. Keren ya. Nah, di sini gua akan gunakan untuk tag A yaitu link. Contoh di sini ada Instagram gitu ya. Terus ada apa lagi? Semisal WhatsApp mungkin. Dan kalian boleh sesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Facebook gitu. Jangan lupa kalian simpan dengan tag A. Seperti ini. Teksnya kalian cut aja, masukkan ke dalam tag A. Oke, jadi kayak gini ya, keren nih. Spasi tag A, kita masukkan seperti ini. Oke, jadinya nanti seperti ini ya. Nah, ini masih warna biru. Oleh karena itu text centernya, text white nya kita cut, taruhnya di dalam tag A sebelah sini. Kita select dulu, boleh menggunakan ALT biar lebih cepat. Kita pilih mana aja. Lalu kita panggil di sini kelas, lalu kita copy aja text white. Oke, kita save, otomatis dia keganti. Seperti itu ya. Kita lakukan hal yang sama dengan yang sebelah kanan kita. Nah, jadi di sini udah gua aplikasikan ya. Jadi kurang lebih hasilnya seperti ini. Gue cuma tampilkan bestseller dan kontak. Lalu di sini ada Instagram, WhatsApp, Facebook. Kalian boleh sesuaikan masing-masing sesuai dengan kebutuhan. Nah, tapi di sini ya, ini belum rata nih. Yang satu dia agak ke bawah, yang satu dia agak ke atas. Gue mau dia sentral gitu, ke tengah. Kita boleh kembali ke flags. Kita akan edit untuk align itemsnya. Nah, kita akan gunakan line items yang ini. Kita boleh copy aja, align items center. Kemudian kita taruh pada bagian row, karena row ini adalah parent ataupun pengurung dari 2 elemen yang kita punya. Gini aja dulu, kita save. Nah, otomatis dia ke tengah. Nah, ini gua akan kasih jarak sedikit ya. Kita kasih BR aja supaya dia ada space. Nah, jadi dia lebih kelihatan. Oke, sekiranya untuk halaman landing page yang sederhana menggunakan HTML, CSS dan juga Bootstrap sudah cukup. Gua akan edit untuk datanya terlebih dahulu supaya lebih kelihatan profesional aja, meskipun ini hanya latihan. Jadi kali ini gue udah edit sedikit untuk bagian konten teksnya ya, jadi lebih rapih sedikit lah ya kelihatannya, dengan gue ubah sedikit deskripsinya.
Lalu seperti biasa kategorinya juga ikutan gue ubah, dan di bagian fitur sebelah sini ya gue akan tampilkan untuk semua jenis sepatu yang gue jual di toko ini. Nah, langkah selanjutnya kita akan sama-sama membuat untuk halaman detail produk kita ya. Jadi kalau semisal diklik untuk view detailnya, otomatis akan diarahkan ke halaman yang berbeda, yang dia akan merujuk untuk detail produk kita, kayak deskripsi, terus ada harganya, dan juga tombol untuk membeli produk kita. Nah, di sini kita boleh buka lagi di bagian kode editor kita. Kita buat sebuah file baru yang namanya detail.html. Seperti ini. Kalian boleh bebas menggunakan nama apapun ya, silahkan sesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Seperti biasa kita perlu mengintegrasikan project kita dengan Bootstrap ya. Kita akan masuk ke bagian introduction di bagian get started. Kita kopikan untuk bagian quick startnya sebelah sini. Kalau udah kita paste. Oke, kita save. Nah, habis itu di halaman index HTML di setiap view detailnya sebelah sini kita ganti ya. Di sini gua select multi dengan Ctrl D. Detail.html. Oke, seperti ini. Kita boleh save dan kita lihat dulu di website kita. Nah, kalau kita pencet di bagian view detail, otomatis diarahkan ke halaman yang berbeda. Kembali view detail. Oke. Selanjutnya kita akan bermain styling untuk bagian detailnya ya. Di sini gue coba kecilin dulu ya. Indeksnya gue tutup supaya lebih enak lagi. Oke. Nah, selanjutnya gue akan bagi ke dalam dua bagian, yaitu bagian sebelah kiri itu untuk fotonya ya, dan sebelah kanan ini untuk tulisan-tulisannya dan juga tombol-tombolnya. Seperti biasa kita pergi ke menu grid ya untuk membagi layoutingnya. Kita gunakan grid yang base template-nya. Paste. Nah, gue akan pakai dua aja untuk kolomnya. Seperti ini. Sip, coba kita lihat dulu hasilnya. Oke, udah jadi dua kayak gini, bagus ya. Jadi yang sebelah kiri ini untuk fotonya, yang sebelah kanan untuk tulisannya. Nah, langsung aja di sini kita perlu mengimportkan fotonya. img assets. Gua akan gunakan Jordan 6 mungkin ya. Terus untuk width-nya sendiri kita atur ya menggunakan atribut style, lalu width. Contoh di sini gua akan tampilkan 500 pixel dulu. Oke, jadi segini gua rasa cukup. Nah, selanjutnya di bagian tulisannya gua akan lakukan sedikit styling juga ya menggunakan grid supaya dia lebih rapi aja. Kita boleh copy ulang sebelah sini. Kita boleh ganti di bagian kolomnya ya. Kita hapus, enter, paste. Oke, kita lihat. Jadi seperti ini, tapi ini masih ke samping. Kita akan ubah directionnya menjadi atas bawah berjejeran. Nah, kita boleh ke class row. Kita akan kasih di sini dflex untuk display flex. Lalu kita kasih di sini flex column supaya dia ke bawah. Oke, udah jadi seperti bawah gini. Selanjutnya gue akan buat sebuah data palsu dulu ya. Lorem dengan mungkin 10 kata. Lalu di sini ada harganya Rp 1,5 mungkin ya. Gue juga kurang tahu harga sepatu gitu. Nah, di sini akan kita gunakan untuk tombolnya. Oke, udah jadi seperti ini. Sekarang gue akan buat dulu ya untuk si tombolnya. Kita pergi ke components, di sini ada buttons. Nah, tinggal dipilih aja nih. Gue akan sesuaikan dengan tema button gue di halaman landing page, yaitu berwarna biru. Kita copy aja bagian primary. Di sini kita ubah by now. Oke. Nah, jadi seperti ini udah jadi jauh lebih keren. Selanjutnya kita akan styling sedikit untuk bagian teks dan juga tombolnya. Nah, kita boleh pergi ke menu sebelah sini ya. Untuk display flexnya, selanjutnya kita kasih di sini text start supaya dia geser rata ke kiri. Nah, seperti ini. Selanjutnya gua akan jadikan teks tersebut ke tengah. Nah, kita boleh pergi ke menu row sebelah sini ya.
Jadi dia itu mengurung antara gambar dan juga teksnya. Row kita kasih dia flex juga. Selanjutnya kita kasih align items center. Oke, jadi ke tengah seperti ini. Kalau semisal terlalu dempet, kita kasih gap. Kita kasih gapnya di bagian sebentar. Oke, di bagian sini kita kasih gap. Gap itu untuk ini ya, ada jarak sedikit. Gap contoh 3 ya. Kita save, otomatis dia akan jadi sedikit ada space-nya gitulah ya. Gua rasa kurang ya kalau 10. Coba gua kasih dia 20. Oke, keren nih. Terus di sini untuk teksnya sendiri gua akan buat untuk bold. Text bold. Loh, bukan ya. Mungkin salah untuk bagian kelasnya. Kalau gitu kita akan lakukan inline CSS untuk bagian harganya. Kita panggil atribut style, lalu font weight, kita kasih bold. Oke, jadi di sini udah bold. Nah, selanjutnya gue akan membuat untuk list ukuran sepatunya. Dia gue rasa cocok ditaruh di sebelah sini. Kita akan buat div dengan class call ya, kita samain. Gue akan buat UL dan juga LI. Ada ukuran apa aja ya? Semisal ukuran sepatu apa aja sih? Oh, mulai dari 39 boleh deh. 39 40 41 42 43 deh. Sip. Coba kita lihat. Oke, jadi di sini udah ada ukurannya di bagian UL LI. Kita kasih aja di sini span. Apa bahasa Inggris ukurannya? Bahasa Indonesia aja deh kita tulisnya. Ukuran sepatu. Oke, jadi di sini udah ada ukurannya, harganya juga udah ada. Apa lebih baik harganya? Oh, nanti kita tinggal sesuaikan aja lah ya untuk penempatan harganya, mau ditaruh di mana atau mau ditaruh di sebelum ukuran sepatu, mau ditaruh di paling atas, itu juga sesuaikan dengan selera masing-masing. Nah, selanjutnya di sini gua akan menambahkan untuk nama dari produk kita yang ini. Selanjutnya kita boleh ke atas ya, di bagian sini ya, sebelum dari kontainer. Gua akan kasih dia H1 Air Jordan. Oke, sini kita save dulu aja, kita lihat. Oh, sorry typo. Tapi ini udah cukup keren ya. Air Jordan. Gua akan kasih sedikit dia padding dengan memanggil kelas P untuk padding, contohnya 3. Oke, di sini udah keren. Gua akan buat untuk ini ya, tombol kembali. Nah, jadi kalau ini nggak ada kembalinya kan user bingung nih kembalinya lewat mana. Jadi kita buatkan tombol kembali. Selanjutnya di sini kita boleh buka di bagian button, komponen, lalu button. Gua akan copy yang bagian danger yang warna merah. Oke, sebelah sini back. Nah, selanjutnya kalau untuk button sendiri di sini kita pakai tag A guys. Soalnya dia untuk mendirect ke halaman tertentu ya. Kita direct ke index HTML, lalu untuk kelasnya sendiri di sini kita copy aja. Kita pindahin ke dalam sini. Nah, di sini kita tulis back dan yang bawah kita hapus. Nah, otomatis sudah ada, dan kalau kita pencet back otomatis kembali ke halaman awal kita. Kalau kita pencet view detail, masuk ke halaman detail, dan kalau kita pencet back, otomatis ke halaman utama kita. Nah, ini udah aplikasi semua ya. Jadi di sini gue masih pakai satu halaman untuk detail produknya. Gue mau crop sedikit gambarnya karena ini menurut gue terlalu gede ya. Coba kita kembali ke bagian gambar. Untuk atribut stylenya kita boleh hapus dan kita akan ganti dengan style buatan kita, yaitu image product. Image produknya kita select dan akan kita panggil menggunakan tag style yang ada di HTML, style titik image product. Gue akan setting untuk max width-nya menjadi 500 pixel dan juga untuk max height-nya 500 pixel juga. Di sini kita save, kita boleh lihat otomatis sudah sesuai yang kita inginkan. Oke, jadi ini udah keren banget ya.
Selanjutnya di sini gue akan mengaktifkan untuk fitur show all product kita. Jadi sekarang kita boleh buat sebuah file baru. Di sini gue kasih nama aja apa ya, all product.html. Nah, jangan lupa di bagian indeks HTML-nya kita perlu tambahkan ya. Nah, sebelah sini all Jordan shoes, href-nya kita ganti jadi all product.html. Pencet suggest-nya, kita boleh save. Nah, di bagian all product sebelah sini kita perlu mengintegrasikan lagi guys bagian bootstrap-nya. Oke. Silahkan buka lagi untuk bagian getting started dan introduction. Kita kopikan untuk quick start template-nya. Kita pastekan. Kita coba save, dan kalau untuk fitur ceknya kita klik, otomatis diarahkan untuk hello world. Nah, kita akan bermain di halaman all product. Oke, jadi di sini gua akan buat dulu ya untuk si card-cardnya, karena untuk detail produk, kalau untuk show all product itu hampir mirip-mirip dengan landing page kita, yaitu menawarkan produk-produk yang stylenya mirip dengan best seller yang ada di indeks kita. Sekarang kita boleh pergi ke indeks HTML dan kita kopikan ya. Di sini ada nama dan juga deskripsi sedikit. Sebelah sini untuk kontainernya kita copy. Nah, all product kita paste sebelah sini. Dan untuk H1-nya gua akan cut dengan Ctrl X. Gua taruh di dalam kontainernya. Gini aja dulu, coba kita save. Hello world-nya gue ganti dulu jadi all product deh, all shoes, gini aja. Oke, jadi kayak gini kira-kira penampilannya. Nah, gue mau buat coba jadi 4 ya. Class call kita copy aja, shift alt bawah. Oke, oh jadi dia otomatis ke bawah ya kalau 4 gitu. Berarti sini sudah defaultnya jadi 3 untuk web browser kita. Nah, bisa diperhatikan sebelah sini ini ada jarak yang sangat mepet. Kita perlu tambahkan ya di bagian call sebelah sini, yaitu MB. MB itu apa? Margin bottom. Contoh di sini gua kasih 2. Maka di setiap kelas call kita perlu aplikasikan. Kita boleh save dan lihat sudah ada sedikit space. Kalian boleh sesuaikan saja. Contoh di sini mungkin gua akan gedein jadi 5 supaya lebih besar sedikit. Oke, segini gue rasa cukup. Gua akan copyin lagi. Kurang ya, karena kalau cuman 4 produknya, gua copy 2 lagi jadi 6. Nah, seperti ini. Ini mah sementara aja lah ya guys. Kalau kalian mau edit tuh silahkan, boleh banget untuk gambar dan juga konten masing-masing. Nah, selanjutnya gue akan buat sebuah menu sidebar yang bisa dipencet. Nah, coba kalian kunjungi lagi website Bootstrap-nya. Silahkan pergi ke Components, lalu ke menu of Canvas. Ya, sebelah sini ini adalah UI. Kalau kita pencet, perhatikan di link with href. Nah, otomatis akan diberikan seperti ini. Ini kan keren ya, ada banyak lagi untuk stylenya. Nah, seperti ini. Gua akan gunakan yang di bagian ini aja deh, karena ini masih nggak begitu banyak untuk stylingnya. Gua akan taruh di bagian sini mungkin sebelum source. Kita boleh save. Coba kita lihat dulu kemana dia. Oh, taruhnya di paling atas rupanya. Oke, kita akan styling dia supaya dia fix pada bagian pojok kiri atas. Of canvas, scrolling, div container, button. Oke, pada bagian buttonnya kita tambahkan kelas kita sendiri, yaitu tombol menu. Kita select tombol menunya, kita panggil menggunakan kelas CSS kita ya. Style, tombol menu, position, absolute top kita kasih 1 rem, untuk left juga 1 rem. Kita boleh save, lihat hasilnya sebelah sini.
Oke, jadi lebih keren seperti ini ya. Nah, oke, keren. Nah, selanjutnya di sini gua akan lakukan sedikit space jarak ya supaya tidak terlalu mepet. Kita boleh kembali. Nah, di bagian ini row, oke, dia adalah parentnya ataupun yang paling utamanya. Selanjutnya kita boleh di bagian mana ya? Tunggu, row atau di bagian, nah di dev container sebelah sini kita tambahkan padding. Contoh gua kasih 5. Oh, 5 terlalu besar rupanya. Kalau 3, oke. Nah, segini gua rasa cukup ya dengan padding 3. Gue mau kasih sedikit menu ya di sini, yaitu tombol kembali yang ada di sidebarnya. Nah, sebenarnya ini bukan best practice dari UI-nya banget. Silahkan kalian sesuaikan sendiri dengan selera masing-masing. Seperti biasa, untuk di bagian dalamnya ya di sini deh gue ubah aja menjadi tag A yang gue link ke bagian index, yaitu halaman utama kita. Kemudian untuk kelasnya gue kasih coba btn danger. Waduh, tipe gini. Danger, back, save, oke, back, otomatis ke halaman utama kita. Nah, selanjutnya gue akan sedikit mempercantik tampilannya menggunakan icon. Nah, di sini gue udah sediakan untuk link CDN ataupun integrasi antara HTML kita dengan provider iconnya. Silahkan kalian copy aja, nanti akan gue sertakan di deskripsi. Setelah di copy, kalian boleh pergi ke menu paling atas ya, sebelah sini. Kita panggil tag link, lalu hrefnya kita paste aja. Seperti ini, kita save. Nah, linknya kita copy aja nih, yang ada di all product. Terus kita aplikasikan ke bagian index, yaitu di paling atas juga. Dan juga bagian detail HTML. Nah, seperti ini. Selanjutnya silahkan buka web browsernya lagi, silahkan menuju ke Unicorns. Untuk link websitenya nanti gue taruh juga. Gue akan ubah pertama apa dulu ya, coba gue kembali dulu ke halaman utamanya. Oke, contoh di sini gue akan ubah iconnya untuk view detail, jadi A mungkin. Nah, seperti ini view detail, kita pilih aja, kemudian tinggal copy sebelah sini. Ya, kita kembali ke project kita cari untuk view detail. Oh, sorry, index view detail. Nah, sebelah sini gua akan taruh di sesudah teksnya. Spasi paste. Save. Nah, otomatis ada sebelah sini. Silahkan kalian sesuaikan sendiri icon-iconnya. Untuk carinya, cari aja di kolom pencarian sebelah sini, select untuk iconnya dan copy lalu taruh di HTML-nya. Gua akan cut untuk bagian ini, lalu gua akan tampilkan untuk hasil akhir ketika gua mengubah icon-iconnya. Oke, jadi di sini gua udah edit sedikit untuk icon-iconnya. Jadi untuk view detail gua kasih untuk panah ke kanan. Lalu untuk link-linknya pokoknya ke kanan semua. Contoh di sini gue masuk ya ke kanan semua, dan untuk menunya gue ganti dengan bar ya. Jadi di sini kayak lebih ke arah menu bar gitu ya. Nah, seperti ini kalian tinggal sesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Dan untuk bagian detailnya gue cukup tambahkan icon simple aja sih sebenarnya untuk selera desain gue kasih icon kecil. Gue akan mengaktifkan untuk menu navigasinya karena ini belum aktif. Kita boleh kembali ke menu HTML kita, ke index HTML. Kita pergi ke paling atas ke bagian navbar. Oke, sebelah sini untuk hrefnya di sini kita biarkan home, atau kalau boleh ditulis juga boleh. Pastikan ada pagarnya di depan karena kita akan memanggil untuk ID home-nya. Kemudian di sini ada bestseller. Tulisnya huruf sambung semua ya, jangan ada spasi. Terus di sini ada kontak. Oke, kita boleh save. Selanjutnya kita akan letakkan masing-masing komponen kita. Nah, di sini di carousel ya, di image slider kita, ID-nya kita tambahkan saja home seperti ini. Coba kita lakukan uji coba.
Nah, jadi kalau home dia tetap di home, kalau ke bestseller kita tambahkan lagi. Nah, di sini di div container kita kasih ID bestseller. Save. Terakhir di bagian footer. Nah, sebelah sini ID kontak. Save. Oke, kita buka kontak, otomatis dia ke kontak. Terus kalau mau ke bestseller, otomatis diarahkan ke bestseller. Gue nemuin sebuah bug ketika mengaplikasikan navigasi barnya nih. Jadi kan di sini udah berhasil, udah berfungsi. Tapi untuk image slidernya nggak bisa kita pencet-pencet atau nggak bisa kita slide. Nah, itu kenapa bisa terjadi? Karena kita salah penempatan untuk ID-nya. Nah, yang home ini bisa kita cut ya. Dihapus, kita taruh di bawah aja. Home. Kita save. Sekarang udah bisa ke slide. Dan juga untuk bestsellernya ini masih berfungsi. Kontak asa juga masih berfungsi. Oke, seperti itu sekiranya untuk previewnya sendiri. Nanti untuk source code-nya akan gue taruh di kolom komentar. Jika kalian mengalami kesulitan ataupun mengalami error, boleh DM Instagram gue yang ini, ngirim-ngirim foto juga boleh supaya lebih detail lagi, lebih enak nanyanya. Gue juga bisa dengan mempermudah bantu kalian. Follow juga Instagram gue karena gue lebih sering upload di sana. Lakukan voting, kalian juga boleh request di sana juga. Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga tutorial kali ini bisa menginspirasi kalian. Terus juga menambah wawasan, ilmu, dan juga pengalaman dari sisi coding HTML, CSS, dan UI frameworknya. Jika kalau ada kesalahan kata, baik spelling ataupun public speakingnya masih kurang banget, sorry karena gue juga masih belajar hal tersebut. Mungkin segitu aja, kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa di tutorial selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.